Hari ini kita diundang oleh Polda Metro, khususnya Dirkrimum, untuk melakukan gelar perkara khusus ya yang diajukan oleh pihak pelapor tersangka ya. Nah, semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar ya. Karena kami lihat bahwa ini apakah ini buying time atau apakah ini seperti apa. Tapi kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu, bagaimana duduk perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan, karena gelar perkara itu hanya mendudukan bukti mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya, ini akan kita jelaskan semua di dalam nanti. Hadiri karena memang ini undangan resmi ya bagi pelapor gitu. Nah, ada tambahan Pak Ketum? Ya, jadi kita cuma hari ini penuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus. Jadi kita cuma datang mengakomodir apa yang harus disampaikan di dalam nanti. Bukti-bukti fakta-fakta semua kan sudah jelas ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana gelar perkara hari ini. Saya berharap bahwa semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada perdebatan apapun. Karena ini bukan pengadilan. Kalau pengadilan baru kita berdebat. Ini kita hanya presentasi apa yang menjadi fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Saya kira itu aja. Terima kasih. Tidak ada lagi bukti-bukti. Ya, jadi artinya hanya dipresentasikan aja. Materi gelar. Digelar aja. Materi gelar, kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa duduk perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti sampai tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Ya. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya, ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang apa belum. Kompolnas, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan, jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami sebagai pelapor, bersama-sama sebagai pelapor, tentu akan menguatkan itu. Yang ya. hadir akan siapa aja Pak? Yang pastikan hadir itu pengacara Bapak Insinyur Joko Widodo, kami sebagai pelapor Private 1, terus kemudian ada Adi Kurniawan, Maret Samuel Sameken ya. Nah, itu akan hadir semua. Tapi kami mungkin sudah berada di dalam, kami yang belum berada nih karena agak telat-telat sedikit kan jam 10 mulai tank ya. Gitu. Ya, ada lagi? Akan ikut 2 sesi. Tentu 2 sesi. Tentu 2 sesi. Karena gini, 28 ayat 2 itu dijatuhkan pada klaster pertama ya. Terus 160 klaster kedua, 160 kemudian klaster pertama. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Sudah, ini kan selama masa jadi saksi waktu Roy Suryo berstatus sebagai saksi, permintaan gelar perkara sudah diajukan. Terus ini minta lagi. Sebenarnya kalau dari Abang kira-kira apa sih yang mau dicari? Jadi gini, saya perjelas. Permintaan Roy Suryo terhadap waktu jadi saksi, menjadi saksi itu permohonan itu diajukan, saya rasa saya tidak mendengar dia mengajukan pada saat menjadi saksi ya. Ya. Tetapi itu diajukan di gelar perkara khusus di Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri, ingat ya, itu adalah laporan TPUA. Ya, bukan laporan dari kami, dari Pak Insinyur Joko Widodo dan kami, bukan. Tetapi itu adalah laporan TPUA yang minta dibuka kembali. Ini berbeda konteksnya. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan. Nah, kita lihat aja apakah ini bisa. Tetapi pada dasarnya kami dapat informasi bahwa memang penyidik itu mengambil puslap ya untuk menjadikan alat bukti juga. Nanti digelar kita lihat paparan seperti apa. Nanti kita akan sampaikan lagi ya seperti apa digelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benerangnya di mana itu tentu akan dikulas semua ya. Bang, Roy Suryo ini kan ini kan tidak ditahan ya Bang. Ini dari Abang sebagai pelapor. Ya. Silakan dijawab. Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan ya. Ini perlu kita pertegas ya.
Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak dua kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan ketua umum saya. Ya, padahal kan perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berkuar-kuar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin menjadi-jadi. Itu pun kita minta nanti dalam gelar perkara nanti, harapan kita supaya beliau-beliau yang jadi tersangka ini harus dilakukan penahanan. Itu aja. Oke. Ya, gitu ya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Oke. Makasih Pak. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.